Coba deh sekarang lo buka chart altcoin season di bulan September dan lu bandingin sama harga altcoin. Tiba-tiba semuanya hijau, portfolio lu naik banyak, tapi lo bingung, ini alt season beneran atau cuma bounce doang sih? Di video ini kita akan bahas, apakah altcoin bakal lanjut naik di September 2025? Faktor apa aja yang bisa dorong altcoin season ini? Dan top 5 altcoins yang wajib lo pantau di bulan ini. Stay sampai habis karena di segmen terakhir gue bakal kasih checklist tanda-tanda altcoin season yang dipakai sama pro trader biar lu nggak FOMO salah timing. Jadi apa sih altcoin season itu? Jadi altcoin season adalah fase di mana altcoin outperform Bitcoin. Biasanya ketika Bitcoin dominance turun, duitnya ngalir ke altcoin. Portfolio altcoin itu bisa naik gila-gilaan, bisa 5x, 10x, bahkan 50x, ya, naik sampai 50 kali. Tapi harus dicatat, nggak semua altcoin bisa bergerak seperti ini, apalagi yang market cap-nya udah gede. Contoh di 2017, Ethereum, XRP, LTC itu meledak setelah Bitcoin naik. Tapi apakah Ethereum bisa naik 5 kali di bulan kali ini? Menurut gue sih enggak. Jadi kita harus lihat altcoin yang memang market cap-nya cukup rendah. Pertanyaannya sekarang simple. Apakah di September 2025 ini udah lagi di ambang altcoin season baru? Segmen 2, faktor yang mempengaruhi altcoin. Yang pertama itu ada Bitcoin dominance, dimana kalau BTC-nya udah konsolidasi dan Bitcoin dominance-nya turun, biasanya altcoins itu mulai perform. Yang kedua, likuiditas global. Kalau kalian tahu, The Fed dan Bank Sentral itu lagi longgarin kebijakan. Mulai dari rate cuts di bulan September ini, kemungkinan duitnya bisa ngalir ke aset yang high risk, kayak altcoin. Yang ketiga juga ada naratifnya. Jadi setiap bulan itu ada bintangnya masing-masing. Jangan sampai salah pilih. 2020 kemarin, DeFi baru mulai booming dengan adanya Pancake, adanya Sushi. Di 2021 muncul NFT dan juga meme coins. Naik semua yang berhubungan dengan NFT. Lalu di 2024 itu ada yang namanya restaking. Ada LDO, terus juga ada beberapa coin restaking lainnya. Itu udah mulai perform di 2024. Dan di 2025 sekarang, potensi yang akan menjadi bintangnya adalah RWA, AI, dan juga Layer 2. Yang keempat, ada listing exchange. Kalau misalkan ada altcoin baru, listing di Binance ataupun di Coinbase, hype-nya biasa langsung gede. Karena banyak trader yang pakai dua aplikasi ini. September ini semua faktor tuh lagi nyatu. Likuiditasnya longgar ya, udah ada rate cuts. Terus Bitcoinnya udah mulai stabil ya, sideways di 110.000 sampai 111.000 lah. Naratif baru mulai bermunculan juga. Perfect storm buat altcoin. Segmen 3, top altcoins di September 2025. Oke, kita sekarang coba breakdown 5 altcoins yang wajib dipantau bulan ini. Yang pertama udah pasti ada Ethereum, dimana ETF inflow-nya itu baru jalan, terus naratif restaking masih panas ya, dan menjadi base layer alias layer utama untuk semua naratif baru. Yang kedua, kita pasti ngomongin Solana, chain untuk meme coins ya. Di sana ekosistem meme coin udah pasti paling rame, transaksinya murah dan cepat. Lalu developer activity itu lagi tinggi-tingginya. Yang ketiga ada Avantis. Jadi Avantis ini adalah naratif RWA baru hyperliquid. Volumenya nyentuh 20 miliar US dollar sejak launching. Di-back juga sama Pantera Capital dan juga Founders Fund. Yang keempat ada HoloWorld. Jadi HoloWorld ini adalah App Store of AI. Jadi dia ini berkutat di bidang AI. Partner brand globalnya gede. Plus Elon Musk juga udah mention HoloWorld. Dan menurut gua AI naratif itu masih jadi salah satu yang paling kuat. Yang kelima itu ada Pendle. Karena gua masih percaya yang aman namanya restaking. Ada tokenization of yield ya. Naratif yield bearing asset dan juga udah jadi salah satu top DeFi protokol. Tapi apakah 5 token atau koin ini pasti naik? Jawabannya nggak ada yang pasti. Tapi kalau altcoin season udah mulai jalan dari September ini, altcoins tadi itu bisa jadi pemenang utama. Kalau misalkan kita ngomongin potensi, kita harus lihat yang namanya risiko juga. Cryptocurrency punya volatilitas tinggi. Bisa naik 50% sehari, bisa juga turun 50%. Lalu banyak altcoin itu yang nggak kuat secara long term, dimana setelah launching lalu turun terus jadi zombie coin. Dan yang terakhir, market crypto itu masih heavily influence sama yang namanya Bitcoin dan juga macroeconomic news. Solusinya adalah jangan all in, selalu diversify. Gunakan stablecoin
buat simpen profitnya juga. Lalu ambil profit secara bertahap, jangan tunggu puncaknya. Altcoin season itu bisa bikin lo kaya atau bikin lo jadi exit liquidity. Bedanya ada di strategi. Oke, ini adalah checklist untuk altcoin season. Ini adalah tanda-tanda altcoin season yang dipakai sama pro trader. Yang pertama adalah Bitcoin dominance. Kalian harus lihat apakah Bitcoin dominance-nya turun secara signifikan. Yang kedua, ada banyak altcoin yang tembus all-time high baru. Yang ketiga, naratif baru itu jadi trending. Nah, kita ngomongin AI, kita ngomongin RWA, ataupun layer 2. Yang terakhir, retail mulai FOMO. Di mana-mana banyak yang bahas cryptocurrency, influencer udah rame bahas altcoin ataupun Bitcoin. Nah, jadi kalau 3-4 tanda ini udah kejadian, kemungkinan besar altcoin season itu bakal jalan. Itulah altcoin season, yaitu momen langka yang bisa jadi tiket emas atau bisa jadi perangkap kalau lo salah strategi. Jadi September 2025 ini semua faktor itu udah mulai jalan. Bitcoinnya stabil, naratif baru mulai rame, retailnya udah mulai balik. Pertanyaannya, apakah altcoin season beneran kejadian atau cuma rebound sebentar? Kita bakal lihat ke depannya kayak gimana ya. Jadi kalau lo nggak mau ketinggalan update altcoin season dan strategi secara real time, lo bisa join Ghost Chain ID di Telegram dengan klik link di deskripsi. Stay smart, stay ghost.